Baik. Kami dari kelompok 2 yang apakah share screen-nya udah nampak? Udah. Baik, kita mulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ibtihal Istiqomah, yang kedua Putri Ramadhani, yang ketiga Ranggi Pranata, yang keempat saya sendiri Sofia Monika, dan yang kelima Alita Kenanga Putri. Baik, di sini kami akan membahas tentang kondisi masyarakat Arab menjelang kelahiran Nabi dan perjuangan Nabi di Makkah. Baik, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Putri Ramadhani. Kepada Putri dipersilahkan. Oke. Kedengaran suara saya, teman-teman? Kedengaran. Baik, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Kondisi Masyarakat Arab Menjelang Kelahiran Nabi. Yang A, kondisi masyarakat Arab menjelang kelahiran Nabi. Yang pertama itu keagamaan bangsa Arab sebelum Islam. Garis besar penduduk Arab Jazirah Arab terbagi atas Al-Arab, Al-Bai'ab, yaitu Arab kuno periode pertama. Agama Samawi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanif, yang telah dianut oleh bangsa Arab sejak lama. Kepercayaan yang menyimpang dari Nabi Ibrahim ini disebut kepercayaan Watsaniyah. Mereka menyembah yang pertama Anzab, yaitu batu yang belum berbentuk. Yang kedua Autsan, yaitu patung dari batu. Yang ketiga Asnam, yaitu patung dari kayu, perak, emas, dan logam. Yang kedua, kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam. Menurut catatan sejarah, bangsa Arab adalah bangsa yang mempunyai kemampuan hafalan yang sangat tinggi. Khususnya, hafalan terhadap syair. Syair jahiliyah ini pada umumnya bersajak, mempunyai nada, irama, dan makna yang serasi. Para penyair di masa jahiliyah ini terkenal syairnya terpilih karena sebagai al-muamalah di Ka'bah. Yaitu yang pertama Imri al-Qais, yang kedua al-Haris, yang ketiga Antarah, yang ketiga Amir, yang keempat Lubaid. Oke, selanjutnya materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Tia. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibtihal Istiqomah. Kepada Ibtihal dipersilahkan. B. Perjuangan Nabi di Makkah. 1. Kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Pertama, ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Kedua, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad dilalui dengan pengembala kambing. Selanjutnya, beliau mulai belajar menjadi pedagang saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Beliau menikah dengan janda kaya bernama Khadijah. Kedua, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan menyebarkan Islam di Makkah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul setelah 3 tahun berdakwah dengan sembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Lalu setelah 12 tahun lamanya berdakwah di Makkah, tidak banyak pengikut yang ikut aliran beliau. Ketiga, naik lagi, Sofia masih yang ketiga. Ketiga, reaksi dan ancaman dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Masyarakat kafir Quraisy tidak senang dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat membenci Nabi. Bahkan Abu Lahab, paman Nabi, memusuhi beliau. Abu Lahab mengajak orang untuk Nabi. Lanjut.
Kesimpulannya, sebelum datangnya Islam ke Makkah, orang-orang menyembah tanaman, hantu, jin, roh, matahari, bulan, dan berhala. Makkah yang dahulu dihuni oleh orang-orang jahiliyah yang menganggap berhala sebagai Tuhan, hingga lahirlah Nabi Muhammad yang diberi perintah oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu kaum kafir Quraisy sangat menolak ajakan Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Nabi Muhammad sangat dibenci oleh kaum kafir Quraisy karena dianggap sebagai pembual. Namun Nabi Muhammad tetap semangat dan rajin untuk menyebarkan ajaran Islam, sehingga mulai dari keluarga beliau sedikit demi sedikit orang-orang mulai mengikuti ajaran Islam. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh diketik di kolom chat agar nanti kami akan menjawabnya. Untuk sesi pertama ini kami membuka 3 pertanyaan dulu. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, sudah ada pertanyaan pertama dari Putri Andriani, yaitu kebudayaan bangsa Arab adalah mempunyai hafalan syair dan ada 5 syair terkenal sebagai mulaqah di Ka'bah. Bisakah kelompok penyaji menyebutkan isi dari syair tersebut? Terima kasih. Baik, itulah pertanyaan dari Putri Andriani. Terima kasih. Beri kami sedikit waktu untuk menjawabnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat.
Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, saya ingin bertanya kepada Putri Andriani tadi terkait dengan pertanyaannya. Apakah yang dimaksud itu isi dari syairnya itu atau liriknya? Izin menjawab, isinya boleh, tapi kalau ada liriknya terus dijelaskan isinya apa juga boleh. Lebih bagus gitu. Baik, terima kasih penjelasannya, Putri. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, baiklah saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan dari Nur Fadilah Ramadhani.
kondisi dari bangsa Arab sebelumnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelum adanya Nabi Muhammad juga sudah ada nabi-nabi sebelumnya yang telah menyampaikan risalah terkait seruan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat terdahulu. Kenapa demikian? Sebelumnya, memang sebelum ada Nabi Muhammad SAW sudah ada nabi-nabi yang telah menyampaikan seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat terkenal dengan kegigihannya, yaitu menentang umatnya yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri sebagai pembuat berhala itu ditentang oleh Nabi Ibrahim. Jarak antara nabi-nabi sebelumnya dengan Nabi Muhammad SAW itu sangat jauh, sehingga umat yang ada di masa jahiliyah tersebut, masa Arab, itu sudah tidak tersirami kembali kerohanian mereka masing-masing, sehingga seruan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berpaling kepada menyembah berhala, api, dan yang lain-lainnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad SAW selain menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman, saya persilakan. Baiklah, apakah Fadila merasa puas dengan jawaban kelompok kami? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ranggi. Ya, berarti faktor yang menyebabkannya itu karena adanya kekosongan, ibaratkan kekosongan kekuasaan istilahnya yang Ya, jadi benar, udah terlalu lama jarak antara Nabi yang terakhir dengan Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ranggi sebelumnya dan kelompok penyaji. Terima kasih Fadila. Berhubung Zoom-nya waktunya tinggal 3 menit lagi, apabila nanti Zoom-nya keluar, berarti kita lanjut diskusinya di e-learning ya teman-teman. Baiklah teman. Untuk pertanyaannya nanti kami jawab di e-learning. Yang belum terjawab ya. Berarti kita lanjutkan di teman-teman. Jangan lupa sesuai dengan perintah dari Bapak, tunjukkan keaktifan kita masing-masing di e-learning supaya nanti kita kebaca secara otomatis. Baik, di Zoom ini sudah ada 4 pertanyaan dan 1 pertanyaan sudah kami jawab. Tinggal 3 pertanyaan lagi yang mau kami jawab. Baik, beri kami sedikit waktu untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Oke, baik teman, kami akan menjawab pertanyaan dari Putri Andriani. Pertanyaannya adalah, kebudayaan bangsa Arab adalah mempunyai hafalan syair dan ada 5 syair terkenal sebagai mu'allaqah di Ka'bah. Bisakah kelompok penyaji menyebutkan isi dari syair tersebut? Untuk lirik kami belum menemukan, tapi untuk masalah isi, sesuai dari sastra puisi Arab yang paling terkenal pada zaman jahiliyah adalah puisi-puisi dari Al-Mu'allaqat, yang dinamakan Al-Mu'allaqat karena puisi-puisi tersebut digantungkan pada dinding Ka'bah. Jadi karena mengenai isi tersebut, gantungan tersebut yang sangat penting, sehingga puisi-puisi itu digantungkan di dinding-dinding Ka'bah. Menurut zaman jahiliyah, penggantungan sesuatu pada dinding Ka'bah bukanlah hal yang aneh, tetapi karena isinya penting, karena itulah digantungkan dinding-dinding Ka'bah. Mungkin hanya itu yang dapat kami temukan. Ingin menambahkan, kami persilahkan.
Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami, dipersilahkan. Baik teman-teman, waktunya tinggal beberapa detik lagi. Kita lanjut diskusinya di e-learning ya. Berarti kita lanjutkan di e-learning, ya? Iya, Ranggi. Apakah Putri sudah merasa puas dengan jawaban kelompok kami? Mungkin sudah puas karena cuma ingin tahu maknanya saja, bukan secara penuh syairnya seperti apa. Terima kasih Baik. kepada kelompok yang sudah menjawab.